Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memindah soal yang ada di dokumen Microsoft Word ke dalam Google Form, sehingga dari hasil pemindahan nanti bisa digunakan untuk kuis atau ujian dengan menggunakan Google Form. Kemudian setelah jadi pada Google Form, selanjutnya Bapak Ibu guru bisa menyisipkan soal tersebut di dalam Google Classroom. Kemudian yang harus Bapak Ibu perhatikan yaitu pada percobaan kali ini nanti akan melibatkan beberapa alamat yang memang kesemuanya itu saling berkaitan. Yang pertama yaitu Bapak Ibu guru harus membuka Google Drive. Kemudian yang kedua yaitu akan melibatkan Google Doc, dan yang ketiga adalah Google Form. Mari ikuti video saya selengkapnya untuk melakukan impor soal atau pemindahan soal dari dokumen Microsoft Word ke dalam Google Form. Pertama, Bapak Ibu silahkan akses google.com, kemudian silahkan login seperti yang ditampilkan pada layar. Kemudian silahkan login menggunakan emailnya Bapak Ibu masing-masing, seperti contoh yang ditampilkan pada layar. Kemudian jika sudah berhasil login, ditandai dengan akun Google seperti ini, berubah menjadi ada fotonya. Perhatikan pada kotak sebelahnya, kotak-kotak kecil sebelahnya, Bapak Ibu silahkan klik pada kotak tersebut, kemudian silahkan pilih Google Drive. Jika sudah berhasil masuk ke Google Drive, inilah tampilan Google Drive pada komputer saya. Kemudian yang perlu dilakukan yaitu silahkan menentukan folder di mana Bapak Ibu nanti menyimpan soal tersebut. Yang pertama, saya akan menyimpannya di folder Google Classroom. Jadi di sini ada beberapa folder yang dimana semua folder-folder ini berisi file-file yang tersimpan di dalam Google Drive. Dari folder Google Classroom saya double klik sehingga masuk ke dalamnya. Kemudian dari sini saya akan membuat folder baru dengan cara klik kanan pada area kosong di sini. Kemudian pilih folder baru. Kemudian nama foldernya silahkan beri nama Bank Soal, kemudian klik buat. Jika sudah berhasil membuat seperti ini, kemudian silahkan Bapak Ibu masuk ke dalam folder Bank Soal dengan cara double klik. Kemudian pada area kosong ini silahkan Bapak Ibu unggah atau upload soal yang berformat dokumen Microsoft Word. Pada percobaan kali ini saya akan mencoba mengupload sebuah dokumen Microsoft Word
yang berisi soal-soal di sini. Kalau dibuka, isinya sudah ada beberapa soal seperti ini. Syarat di dalam pemindahan dokumen Microsoft Word ini adalah soal-soal yang di dalamnya tidak usah dikasih penomoran, sehingga kalau nanti Bapak Ibu guru ingin melakukan atau menambahkan penomoran, nanti bisa dilakukan pada saat sudah masuk di dalam Google Form. Kemudian format pilihan jawabannya itu dengan posisi ke bawah seperti ini, jadi ABC ke bawah. Kemudian di sini juga belum ada kunci jawaban, jadi nanti pemberian kunci jawaban ada di Google Form. Mari ikuti video selengkapnya. Dari ini silahkan kembali lagi ke Google Drive, di menu di folder bank soal, kemudian silahkan upload file Microsoft Word tadi pada folder bank soal ini dengan cara klik di sembarang tempat di area ini, kemudian klik kanan upload, kemudian silahkan cari file yang akan diupload tadi. File yang akan diupload adalah ini. Kemudian silahkan klik open. Oke, ini file Microsoft Word yang berisi soal-soal sudah berhasil diupload. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan buka file ini dengan Google Doc. Dengan cara silahkan double klik. Kemudian pada menu yang atas ini silahkan klik pada ikon panah ke bawah ini, kemudian pilih Google Dokumen. Setelah itu Bapak Ibu bisa memastikan bahwasannya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya soal ini bisa masuk ke dalam Google Form. Yang pertama, soal tidak boleh diberi penomoran, jadi biarkan kosong seperti ini, jadi nggak ada nomornya. Kemudian soal juga tidak boleh ada tabel, pastikan di pilihan jawaban ini biasanya dibuat format tabel, sehingga jika tabel itu tidak bisa, maka pastikan tidak seperti itu formatnya. Kemudian jika sudah selesai formatnya seperti ini ada sekitar 1, 2, 3, 5 soal ya Bapak Ibu. Kemudian untuk jawabannya atau pilihannya yaitu berurutan ke bawah, silahkan ketikkan secara konsisten ke bawah seperti ini, jadi ABC ke bawah. Kemudian jika sudah selesai, maka silahkan simpan dengan Google Dokumen dengan cara klik file, kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Jika sudah selesai, ini sudah berhasil menyimpan sebagai Google Dokumen yang tadinya adalah dokumen Microsoft Word dengan ekstensi DOCX ini. Maka setelah disimpan di Google Dokumen, ekstensi DOCX sudah tidak ada, sehingga jika sudah selesai seperti ini silahkan close. Kemudian ini juga di close, kembali ke Google Drive. Maka di sini akan ada dua soal. Yang satu adalah format Microsoft Word, yang satu adalah format Google Dokumen. Kemudian jika sudah selesai seperti ini,
silahkan buka lagi Google dokumennya. Jadi dokumen yang ini ya, yang menggunakan format Google Doc, silahkan buka lagi dengan cara klik kanan, berarti buka dengan Google Dokumen atau double klik sehingga langsung menuju ke halaman Google Dokumen. Setelah ini selesai, Bapak Ibu silahkan buka Google Form. Jadi setelah tadi sudah berhasil melakukan penyimpanan ulang yang semula adalah dokumen Microsoft Word menjadi Google Doc, selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung menuju ke Google Form. Jadi kembali lagi ke alamat Google, kemudian cari pada kotak ini dan arahkan cari ke Google Form. Silahkan browse all Google, kemudian cari Google Form. Nah, di sini ada menu Google Form. Silahkan klik sehingga nanti akan menuju ke bagian atau ke aplikasi Google Form. Kemudian silahkan klik Go. Kemudian dari sini Bapak Ibu silahkan membuat sebuah halaman baru, yang dimana halaman tersebut digunakan untuk menampilkan seluruh soal yang sudah pernah kita masukkan sebelumnya di Google Drive dengan cara klik pada menu plus ini atau sesuai dengan pilihan template yang sudah disediakan oleh Google. Jika merasa cocok dengan template yang ini, Bapak Ibu bisa memilih salah satunya. Tapi jika ingin mencari yang masih kosong, ingin menggunakan yang masih kosong, silahkan klik plus. Kemudian dari Google Formulir ini Bapak Ibu bisa memberikan nama formulirnya, yaitu misalkan ulangan harian KD 3.1. Silahkan kerjakan soal berikut dengan teliti. Kemudian jika sudah diberikan nama, selanjutnya hal yang perlu dilakukan yaitu silahkan tambahkan add-on baru. Jadi di sini memerlukan add-on untuk menambahkan, untuk mengimpor file Google Doc tadi ke dalam Google Formulir. Caranya yaitu silahkan tambahkan add-on baru, yaitu ada menu titik 3 ini, silahkan klik kemudian pilih add-on. Setelah itu silahkan cari add-on ke bawah ya, yang namanya Form Builder. Jadi di sini ada Form Builder. Jika kesulitan mencarinya, Bapak Ibu bisa mencari dengan pencarian di sini dengan mengetikkan Form Builder seperti ini. Kemudian pilih. Setelah itu, setelah ketemu dicari, maka silahkan klik dan selanjutnya silahkan Bapak Ibu lakukan instalasi. Untuk melakukan instalasi, Bapak Ibu cukup melakukan klik pada tombol install ini, kemudian klik lanjut.
Kemudian akun yang akan digunakan yaitu adalah ini, silahkan klik. Jika sudah selesai, klik izinkan. Maka proses instalasi berjalan. Form folder telah berhasil diinstal, kemudian klik selesai. Jika sudah selesai, maka berikutnya ini silahkan masuk ke ini dikeluarkan dulu ya. Kemudian masuk ke menu add-on ini, add-on baru. Silahkan klik add-on. Selanjutnya pilih form builder. Kemudian start. Silahkan tunggu beberapa saat sehingga tampil seperti ini. Kemudian silahkan pilih Google Doc untuk melanjutkan. Setelah memilih Google Doc, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian silahkan cari soal yang formatnya adalah Google Doc tadi, dimana posisinya di sini. Jika kesulitan mencarinya, Bapak Ibu bisa mencarinya dengan kotak pencarian ini. Karena tadi adalah namanya soal ulangan KD 3.1, maka ini sudah ketemu ya soalnya, yang saya akan upload ke dalam Google Form. Selanjutnya silahkan pilih, kemudian select. Tunggu beberapa saat, kemudian silahkan cek lagi pada tipe soal di bawahnya ini apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka silahkan sesuaikan. Ini ada tipe soal, kalau simbolnya atau ikonnya seperti ini, berarti ini adalah jenis soal pilihan atau jenis soal jawaban singkat, sehingga perlu dirubah menjadi multiple choice seperti ini. Kemudian ini juga seperti itu, multiple choice. Ini seharusnya tidak muncul di sini ya Bapak Ibu. Sehingga yang perlu dilakukan yaitu sepertinya ini formatnya kurang tepat. Saya kurang yakin apakah ini bisa dilakukan impor atau pengambilan soal dari dokumen tadi, karena bentuk soalnya berantakan seperti ini. Oleh karena itu saya akan mencoba mengambil ulang apa yang seharusnya saya impor dengan cara klik Google dokumen tadi, kemudian melakukan pencarian dokumen yang akan diimpor tadi. Sepertinya sudah benar Bapak Ibu, sehingga jika sudah benar filenya, tetapi kok di sini tampil dengan acak-acakan seperti itu, kemungkinan tidak bisa digunakan. Oleh karena itu file soal ini perlu diedit lagi. Kita kembali ke Google dokumen, kita edit lagi menggunakan Google Doc. Ini menandakan bahwa kesalahan pada penulisan soal. Ini seharusnya seperti ini. Oke, ini
sini juga seperti itu ya Bapak Ibu. Jika sudah selesai pengeditan, maka silakan Bapak Ibu lanjutkan dengan cara di close saja Bapak Ibu ya. Silahkan di close. Setelah itu kita coba lagi, kita coba ulang dari awal sehingga kita memastikan apakah benar-benar soal tersebut bisa diimport. Silahkan klik add-on, kemudian form builder, start, tunggu beberapa saat. Setelah itu silahkan pilih Google Doc, kemudian pilih soal ulangan KD 3.1, select, lihat di bagian bawah. Oke, ini sudah berhasil Bapak Ibu, berhasil memastikan bahwa soal tersebut bisa diimpor nantinya. Ini ada 5 soal dengan tipe soalnya adalah pilihan ganda. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa mengakhirinya dengan cara impor ya. Silahkan impor selected. Oke, import successful, artinya impor sudah berhasil dilakukan, dan soal yang sudah kita impor Bapak Ibu tampil di bawah daripada halaman yang pertama tadi. Ini ada 5 soal yang ditampilkan. Selanjutnya yang perlu dilakukan Bapak Ibu yaitu memberikan kunci jawaban pada masing-masing soal ini. Silahkan lakukan pengaturan terlebih dahulu sebelum memastikan ini adalah sebuah kuis. Karena itu harus dirubah dulu dengan cara klik pada posisi setelan, kemudian pada menu kuis silahkan jadikan kuis. Selanjutnya ini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah ini untuk menjadikan kuis, kemudian ini respon jawaban yang benar. Jawaban benar apakah akan ditampilkan ke siswa atau tidak. Kalau tidak, silahkan hilangkan centang pada ini, kemudian klik simpan. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa melihat bahwa tampilan kunci jawaban sudah muncul di sini, sehingga Bapak Ibu sudah bisa memberikan kunci jawaban yang nomor 1 ini apa. Misalkan kunci jawabannya adalah monitor, yang pilihan ini. Silahkan centang seperti itu, kemudian klik selesai dan lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor yang kedua ini. Pilihlah kunci jawabannya. Pimpinan unit yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses berlangsungnya pekerjaan komputer, yaitu programmer. Oke, setelah itu selesai, kemudian jangan lupa ini setiap soal harus dijawab, sehingga ini wajib diisi. Kemudian berikutnya ini ada pertanyaan yang ketiga, silahkan masukkan kunci jawabannya. Bilangan hexadesimal adalah bilangan yang berbasis 16. Nah, ini selesai. Kemudian ini juga seperti itu. Karena ini jumlah soalnya hanya 5, pastikan poin totalnya nanti adalah misalkan 10. Berarti kalau untuk poin setiap nomornya silahkan beri poinnya adalah
2. Ini silahkan beri 2 poin. Kemudian ini juga silahkan beri 2 poin. Selesai. Dan pertanyaan yang ketiga juga sama, silahkan pilih kunci jawabannya. Pilihan hexagonal adalah seperti ini, benar 2 poin. Selesai. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat, ini wajib. Kemudian kunci jawabannya adalah 10 dikonversikan ke dalam sistem dan menjadi nilai. Nah ini kira-kira yang mana ya? Desimal 227, 225. Berarti misalkan jawabannya adalah yang terakhir, silahkan pilih ini. Kemudian jika sudah selesai, ini juga poinnya ada 2, klik selesai. Setelah itu kecuali pertanyaan yang terakhir, ini silahkan pilih jawaban. Kemudian poinnya adalah 2. Jika sudah selesai, kemudian ini centang, maka Bapak Ibu sudah berhasil melakukan impor data soal dari dokumen Microsoft Word ke dalam Google Form. Selanjutnya ini kita bisa melanjutkan lagi di menu atasnya, kita buat lagi sebuah pertanyaan singkat, misalkan nama siswa, ini adalah jawaban singkat, ini wajib diisi. Kemudian setelah nama siswa, buat lagi misalkan kelasnya kelas berapa, silahkan ini misalkan diganti dengan drop down, ini pilihan ke bawah itu Bapak Ibu. Misalkan ini adalah 10 TKJ 1, kemudian di sini ada 10, yang kedua adalah 10 TKJ 2, kemudian yang ketiga adalah 10 MM 1, yang keempat adalah 10 MM 2. Setelah itu sudah selesai, ini wajib diisi juga. Kemudian yang terakhir adalah silahkan masukkan dokumen yang lain, yaitu pengisian dokumen yang lain, yaitu misalkan absen, nomor absen berapa, ini silahkan berikan jawaban singkat saja seperti ini. Kemudian jika sudah selesai, selanjutnya untuk memberikan jarak atau memisahkan antara bagian pengisian formulir ini, maka untuk memisahkan bagian formulir dengan kuisnya, maka silahkan tambahkan lagi bagian ini, tambah bagian. Oke, tambah bagian. Oke, jadi ini adalah di halaman kedua atau bagian kedua. Di sini adalah soal, kerjakan soal pilihan Anda. Jika soal-soal ini dengan teliti, misalkan seperti itu. Jika sudah selesai, maka yang perlu dilakukan yaitu ini, misalkan di nama filenya juga bisa kita ganti seperti ini, diganti bulan harian 3.1. Selanjutnya adalah apabila Bapak Ibu menghendaki kuis ini nantinya akan dikirim ke grup WA misalkan, maka Bapak Ibu bisa mengirimnya
atau mengcopy alamat link hyperlinknya. Jadi pada menu kirim ini silahkan klik kirim, kemudian pada menu ini ya, ini di sini yang paling yang tengah nih, silahkan ini kopikan ke copy, atau mungkin dipendekkan dulu URL-nya supaya nggak begitu panjang, tidak terlalu panjang seperti ini, akhirnya pendek. Setelah itu silahkan salin, klik salin, dan setelah sudah diklik salin, berikutnya yaitu silahkan masukkan ke grup WA kelas seperti ini kelasnya misalkan, kemudian paste di sini dan enter. Jadi alamat ini nanti sudah bisa dilihat oleh siswa. Kemudian ini sudah selesai. Hal berikutnya yang perlu dilakukan lagi adalah bagaimana jika kuis ini kita masukkan ke dalam Google Classroom. Oke, untuk memasukkan ke Google Classroom, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke bagian apa ya, ke kalau berkirim. Oke, Bapak Ibu bisa masuk ke Google Classroom ya, pada kelas misalkan di sini. Ini ada KD 3.1, kita ingin menambahkan kuis baru. Oleh karena itu caranya adalah klik buat lagi, kemudian tugas atau kuis, seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu bisa melampirkan, misalkan ini judulnya adalah ulangan harian ke 1 KD 3.1 seperti tadi. Kemudian ini petunjuk pengerjaan, misalkan kerjakan dengan teliti. Setelah itu ini silahkan close, serta kita tambahkan dari sini. Oke, langsung link saja Bapak Ibu. Link yang sudah kita bagikan tadi bisa dimasukkan ke sini, kemudian tambahkan link. Nah, ini sudah muncul link daripada Google Form yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, setelah selesai, silahkan klik lakukan pengaturan berikutnya, yaitu ini mungkin poinnya adalah 10 poin, karena soalnya hanya 5 tadi. Kemudian waktu, pegang waktu ini, waktu batas pengerjaan sampai kapan, misalkan sampai tanggal 20, kemudian waktunya jam 12 malam, nah, seperti itu. Kemudian topik, ini berada di topik KD 3.1. Setelah selesai semua pengaturan, maka silahkan kirimkan tugas ini ke siswa dengan cara klik tugaskan. Oke. Maka tugas atau ulangan harian ke-1 ini sudah bisa dikerjakan oleh siswa dengan alamatnya adalah ini. Kemudian ini bagian alamat untuk mengerjakannya, silakan klik saja, maka siswa tersebut akan diarahkan ke Google Form yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi isiannya tadi seperti ini, nama siswanya siapa, kemudian kelas apa, kemudian nomor absensinya berapa. Setelah diisi semua, misalkan seperti ini, kelasnya adalah kelas 1, absensi 12, kemudian klik berikutnya untuk melanjutkan. Oke, setelah itu siswa tersebut sudah bisa mengerjakan, misalkan seperti ini, monitor, kemudian programming, ini misalkan seperti itu. Kemudian ini soal yang terakhir, yaitu
Jika sudah selesai, silahkan kirim. Lihat skor, di sini bisa lihat skor yang kita dapat apa. Oke, ternyata sudah mendapatkan poin maksimal, yaitu poin totalnya adalah 10. Jadi nilai siswa tersebut sudah berhasil muncul seperti ini. Ini soal yang ini juga benar semua. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, setelah tadi siswa ada yang sudah mengerjakan, untuk melihat hasil Bapak Ibu bisa langsung menuju ke alamat Google Form ini. Silahkan klik lagi, kemudian dari Google Form ini masih posisi login ya Bapak Ibu, maka silahkan klik pada edit formulir dengan ikon pulpen ini, kemudian klik. Setelah itu pada formulir soal ini silahkan klik respon. Disinilah hasil daripada tugas yang Bapak Ibu berikan kepada siswa tadi. Maka di sini juga sudah ada grafik daripada nilai yang didapat di seluruh siswa. Karena ini siswanya hanya masih 1 orang, maka hasilnya seperti ini. Ini absensi 12, kemudian nilainya adalah ini adalah kunci jawaban yang benar tadi. Kemudian untuk rekapannya juga bisa direkap pada ini nilainya. Rekapannya Bapak Ibu bisa masuk ke sini, membuat spreadsheet. Nah, nanti silahkan buat spreadsheet ini untuk mendownload semua rekapan hasil ulangan siswa tersebut. Silahkan seperti ini, kemudian buat. Setelah berhasil dibuat, maka sudah ada rekapan hasil ujian siswa tersebut, yaitu hasilnya seperti berikut. Ini ada skornya adalah ini, atau nilainya adalah 10 ini. Kemudian nama siswanya ini, kelasnya ini, nomor absen ini adalah soalnya. Nanti dari hasil rekapan di spreadsheet ini Bapak Ibu bisa unduh, sehingga bisa Bapak Ibu analisis berupa file Excel. Ya, silahkan unduh berupa file Excel seperti ini, kemudian simpan di komputer Bapak Ibu. Silahkan save. Oke, berhasil. Demikianlah tadi sebuah tutorial singkat, tidak singkat ya Bapak Ibu, cukup panjang sekali langkahnya, namun saya kira kalau sudah menonton video ini sampai selesai, sampai tuntas, saya kira juga akan berhasil dengan baik di dalam menerapkan memberikan kuis kepada siswa melalui Google Form. Baik, terima kasih pada kesempatan kali ini sudah bisa menjelaskan panjang dan lebar akhirnya, mulai dari import soal di Microsoft Word sampai menjadi kuis, dan akhirnya kuis tersebut bisa dikerjakan oleh siswa dan hasil rekapannya pun sudah berhasil di-download berupa file Excel. Demikian tutorial saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.